Perkenalkan, nama saya Daniel Basaribu dari kelas R4G. Di sini saya akan memberikan atau menyelesaikan tugas, yaitu membuat pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ketua Cagar Budaya serta hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kemurahannya kita dapat berkumpul di tempat ini. Tidak lupa saya juga berterima kasih telah diberikan kesempatan berada di tempat ini untuk menyampaikan pidato yang bertema kebudayaan ini. Baik, para hadirin sekalian yang saya hormati, jika kita membahas tentang budaya, mungkin tidak cukup waktu berhari-hari untuk membahasnya atau menyelesaikannya. Mengingat negara kita ini, Indonesia, adalah negara yang memiliki banyak sekali ragam budaya, dari Sabang hingga sampai Merauke. Bahkan saking banyaknya budaya yang kita miliki ini, banyak juga kebudayaan kita yang mulai terancam punah akibat dari maraknya perubahan dari era globalisasi. Namun, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan kepada hadirin sekalian bagaimana cara kita dapat tetap mempertahankan kebudayaan kita ini, terlebih kebudayaan kita yang hampir terancam punah. Para hadirin sekalian yang berbahagia, memang cukup sensitif menurut saya jika kita membahas budaya di zaman sekarang ini, dikarenakan sudah banyak generasi-generasi milenial kita yang sudah hampir melupakan budaya, tepatnya itu bukan melupakan, lebih ke arah luntur pada mereka nilai-nilai kebudayaan kita, dikarenakan banyak pengaruh budaya asing yang mereka nilai itu baik-baik saja jika diterapkan di kehidupan sehari-hari. Memang sekarang kita ini hidup di zaman dimana teknologi berjalan seiring berkembangnya zaman, namun tanpa kita sadari kita pun termakan dari perkembangan zaman itu sendiri. Secara perlahan kebudayaan kita pun ikut luntur dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih kepada generasi-generasi kita yang gampang sekali masuk ke dalam perkembangan teknologi dan zaman tanpa menyaringnya secara baik. Budaya memanglah suatu kekayaan yang dimiliki kita dan tidak akan termakan zaman, tapi sepertinya tidak berlaku bagi zaman sekarang. Budaya kita yang dahulu populer hingga ke mancanegara semakin hari semakin terkikis oleh perkembangan waktu, bahkan hampir punah. Bahkan karena kita kurang melestarikan budaya kita, ada beberapa budaya kita yang mulai diakui oleh negara lain. Kita ambil contoh Dayak Monorogo yang sudah mulai diakui oleh negara tetangga kita sendiri, yaitu Malaysia. Itu kenapa? Karena kita juga mulai kurang untuk melestarikannya, dan masih banyak lagi kebudayaan kita yang terancam punah atau bahkan diakui oleh negara-negara tetangga kita. Para hadirin sekalian yang saya hormati, pada pidato kali ini saya ingin mengajak para hadirin sekalian, baik yang masih muda atau yang sudah lanjut usia, untuk kembali melestarikan kebudayaan kita yang beragam ini. Jika bukan kita, siapa lagi? Untuk generasi-generasi muda yang akan datang, mulailah untuk menyortir kebudayaan asing yang masuk pada kehidupan kalian, dengan catatan jangan pernah melupakan kebudayaan kita sendiri. Kenapa? Karena kebudayaan kita sendiri itu adalah kebudayaan yang sudah mulai pudar, sudah mulai luntur, sudah mulai menghilang semenjak era globalisasi dan kemajuan teknologi semakin berkembang. Sekarang kita dapat menerima kebudayaan asing dari mana-mana gampang. Dari gadget kita bisa menerima kebudayaan asing, kita dengan menonton video-video dari YouTube atau dari TikTok dan lain-lain. Tanpa kita sadari kita mengikuti tren-tren mereka, budaya mereka seperti shopping, belanja, dan lain-lain, makan
seperti seafood atau lainnya, makanan cepat saji, kan itu termasuk kebudayaan asing. Nah, tanpa kita sadari, kita pun sendiri terkadang lupa kalau kebudayaan kita sendiri itu apakah sudah kita jalani atau kita sudah tinggalkan. Nah, dari hal itulah yang membuat kebudayaan kita sendiri dapat diakui orang-orang lain, karena kesalahan kita sendiri yang kurang peka atau kurang melestarikannya. Maka dari itu, karena semakin perkembangan waktu atau teknologi semakin cepat, maka kebudayaan asing pun cepat untuk menyerap atau masuk ke kita, ke diri kita, kehidupan kita. Makanya langkah baiknya kita harus menyortir mana yang baik, mana yang tidak baik. Jika kita ingin mengambil kebudayaan asing atau tidak pakai kebudayaan itu dalam kehidupan sehari-hari kita, no problem, tidak masalah. Asal ada satu catatan, ingin pernah melupakan kebudayaan kita sendiri. Saya ingin berpesan bahwa generasi kita atau generasi seterusnya itu berperan sebagai fungsi dan tugas untuk melestarikan keberlangsungan kebudayaan kita supaya tetap terjaga dan tidak terancam punah kembali, dengan cara mulai mencintai kebudayaan kita sendiri dan mulai memilah mana yang baik untuk kebudayaan kita, mana yang tidak baik untuk kebudayaan kita. Nah, maksudnya di sini memilah itu kita tuh tidak meninggalkan kebudayaan kita, tetap melestarikannya. Seperti misalkan ada acara festival budaya, boleh kita mengikuti atau kita berperan aktif secara langsung untuk kita melestarikannya atau memperkenalkannya kepada generasi selanjutnya. Dengan kita mengikuti peran, contohnya mengikuti festival budaya, kita secara tidak langsung kita sudah melestarikannya, sehingga kita memberitahu pada penonton, wah ternyata seperti ini kebudayaan Indonesia, kebudayaan yang harus kita lestarikan. Wah indahnya ya kebudayaan Indonesia ya. Nah, jadi orang juga hatinya tergerak untuk melihat, wah ternyata kebudayaan Indonesia itu seperti ini, indah dan baik untuk dilestarikan supaya tidak terambil oleh negara lain atau diakui oleh negara lain. Kalau kita perlu sadari, kenapa negara lain sampai mau mengakui budaya kita? Karena budaya kita itu unik, budaya kita itu baik, indah, dan tidak ada lah di negara lain. Kita seharusnya sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus sadar diri bahwa ini kebudayaan kita harus kita jaga, jangan sampai diakui oleh negara lain. Nah, oleh karena itu saya titipkan atau saya ini sampaikan kepada generasi kita, jika kalian emang generasi kita itu cukup rentan bahwa untuk menerima budaya asing dan untuk melupakan kebudayaan kita sendiri pun cukup rentan. Jadi marilah kita tanamkan jiwa nasionalis kita untuk kita sadar bahwa kebudayaan kita ini harus lestari supaya tidak terancam punah. Bahkan dari mancanegara manapun, negara kita sudah dikenal dengan negara yang beragam budaya, suku, agama, dan lain-lain. Marilah kita mempertahankan nama baik negara kita, budaya-budayanya, serta keragamannya, supaya tidak terancam punah. Jika budaya kita baik atau tidak punah, itu pun akan berimpact pada kita. Contoh gini, misalkan kebudayaan kita Ponorogo atau di sana ada festival kebudayaan nih di Bali atau di mana, akan itu menjadi impactnya bagi kita adalah banyak warga mancanegara atau warga asing yang akan datang nih berlomba-lomba nih datang ke negara kita untuk menyaksikannya. Secara otomatis kita pun mendapat impact bahwa kita mungkin negara asing itu akan bermalam di penginapan kalian atau akan beli makan di tempat kalian, kan itu akan berimpact juga. Berimpactnya bagi kalian itu mungkin secara tidak langsung atau secara tidak cepat ya, cuman dengan cara kita melestarikannya, kita akan menarik warga asing atau kita memperkenalkan secara tidak langsung juga, kita memperkenalkan kepada negara asing atau warga asing mancanegara, oh ini loh Indonesia yang beragam budayanya, ragam sukunya, dan ragam keindahannya. Nah, hadirin sekalian yang saya banggakan, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat melakukan perubahan yang lebih baik, khususnya dalam kebudayaan.
kebudayaan kita supaya tetap lestari di masa yang akan datang. Bila ada perkataan saya yang salah dan tidak berkenan di hati para hadirin sekalian, saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.